Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penelitian kelompok saya yang berjudul Peranan Desain Interior dalam Meningkatkan Fokus dan Produktivitas Mahasiswa ITB. Saya Renisa Zafira Ramadhani dengan NIM 173240117. Dimulai dengan abstrak, desain interior berperan penting dalam mendukung aktivitas belajar mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi. Ruang belajar yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kenyamanan fokus dan produktivitas, sedangkan desain yang kurang tepat berpotensi menurunkan motivasi belajar. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran desain interior dalam meningkatkan fokus dan produktivitas mahasiswa ITB serta dampak penerapannya pada ruang belajar. Fokus penelitian meliputi elemen pencahayaan, tata letak furnitur, dan warna. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi student lounge ITB dan wawancara mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenyamanan visual ergonomi dan suasana ruang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas dan perilaku belajar mahasiswa. Berikut adalah latar belakang dari penelitian ini adalah desain interior berperan penting dalam menciptakan ruang yang fungsional, nyaman, dan memiliki pengaruh psikologis terhadap penggunanya. Elemen seperti pencahayaan, warna, dan tata letak ruang dapat meningkatkan fokus dan produktivitas, sementara desain yang kurang baik dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa desain interior memiliki pengaruh signifikan terhadap lingkungan dan hasil belajar. Penelitian ini berfokus pada fasilitas belajar di Institut Teknologi Bandung dengan mengkaji peran elemen desain interior terhadap fokus dan produktivitas mahasiswa, guna memahami peranan desain interior dalam menciptakan ruang belajar yang optimal. Rumusan masalah. Faktor apa yang membelakangi pentingnya peranan desain interior? Bagaimana peran desain interior dalam meningkatkan fokus dan produktivitas mahasiswa ITB? Bagaimana dampak peran desain interior dalam meningkatkan fokus dan produktivitas mahasiswa ITB? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang membelakangi pentingnya peranan desain interior, untuk menjelaskan peranan desain interior dalam meningkatkan fokus dan produktivitas mahasiswa ITB, untuk mengklarifikasi dampak peranan desain interior dalam meningkatkan fokus dan produktivitas mahasiswa ITB. Berikut adalah analisis ruang. Singkatnya, objek kajian dalam penelitian ini berlokasi di area student lounge dan cafe di Gedung CC Barat Timur Institut Teknologi Bandung. Area ini berfungsi sebagai ruang komunal multifungsi yang menyediakan fasilitas meja dan kursi yang dimanfaatkan mahasiswa untuk berbagai aktivitas termasuk belajar, berdiskusi, dan bersantap. Secara spasial, objek kajian terbagi menjadi dua zona distintif, area di dalam gedung dan area di luar gedung. Berikut adalah foto dari area dalam dan area luar. Untuk area dalam, area kafe ini dirancang hangat dan nyaman untuk aktivitas jangka panjang. Pencahayaan memadukan cahaya alami dan buatan, dengan dominasi material kayu dan aksen biru tua yang memberi kesan profesional namun santai. Furnitur ergonomis dan tata letak meja kecil mendukung kenyamanan privasi serta interaksi sosial, sementara elemen kayu dan sistem ventilasi meningkatkan kualitas visual dan kenyamanan ruang. Area komunal terbuka ini dirancang untuk area luar, area komunal terbuka ini dirancang sederhana dan fokusnya fungsional. Pencahayaan yang mengandalkan cahaya alami dengan warna dominan putih dan material keras yang memberi kesan bersih namun dingin. Furnitur komunal tanpa sandaran membuat area ini lebih cocok untuk penggunaan singkat, berbeda dengan area dalam gedung yang lebih hangat dan nyaman untuk digunakan lebih lama. Perbedaan desain ini menunjukkan fungsi ruang yang berbeda. Dan dari situ kita menganalisis perilaku pengguna di bagian luar dan bagian dalam CC Barat, yaitu area student lounge digunakan sebagai ruang istirahat dan tempat mengerjakan tugas jangka pendek dengan aktivitas dominan berupa diskusi dan kerja kelompok dalam durasi yang cukup lama. Tapi mahasiswa lebih memilih area dalam gedung karena tempat duduk yang lebih nyaman dan akses makanan. Sementara area luar kurang diminati akibat minim fasilitas dan kondisi yang kurang nyaman. Secara umum, tata letak ruang sudah efektif karena mendukung penggunaan individu maupun kelompok. Oleh karena itu, peran desain interior untuk meningkatkan fokus dan produktivitas di sini adalah desain interior berperan penting dalam menciptakan kenyamanan pengguna. Observasi menunjukkan mahasiswa lebih memilih area teduh dengan suhu nyaman karena mendukung fokus relaksasi saat beraktivitas. Area luar gedung kurang diminati akibat paparan panas dan cahaya langsung, sehingga perlu intervensi desain seperti peneduh, pengaturan suhu, dan ruang semi tertutup. Sementara itu, area dalam gedung perlu mempertahankan kenyamanan termal agar tetap mendukung aktivitas belajar. Kesimpulannya,
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa desain interior memiliki peranan penting dalam meningkatkan fokus dan produktivitas mahasiswa ITB. Elemen-elemen seperti pencahayaan, warna, tata letak furnitur, tekstur, pola, serta sirkulasi ruang berpengaruh langsung terhadap kenyamanan psikologis dan kemampuan mahasiswa untuk berkonsentrasi saat belajar. Penelitian juga menunjukkan bahwa ruang belajar di ITB bersifat multifungsi, digunakan untuk belajar, beristirahat, bersosialisasi, sehingga desain interior harus mampu memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut. Pendekatan desain modern seperti ergonomi, human-centered design, dan desain inklusif menjadi relevan untuk menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional, tapi juga mendukung kesehatan dan pengalaman pengguna. Secara keseluruhan, semakin baik kualitas desain ruang belajar, semakin tinggi pula kenyamanan, fokus, dan efektivitas belajar mahasiswa. Oleh karena itu, saran dari kelompok kami adalah optimalisasi pencahayaan dan warna dengan memprioritaskan cahaya yang stabil dan warna-warna netral agar suasana belajar lebih kondusif. Kemudian penataan furnitur yang ergonomis, fleksibel, sesuai aktivitas mahasiswa, sehingga dapat mengurangi kelelahan dan meningkatkan kenyamanan. Kemudian ada pengaturan sirkulasi ruang yang rapi dan efisien, terutama dengan memisahkan zona belajar, tenang, dan zona diskusi. Kemudian penerapan desain yang lebih inklusif, ramah bagi mahasiswa dengan kebutuhan sensorik berbeda, serta menyediakan area dengan tingkat stimulasi rendah. Kemudian, pemilihan material yang aman dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas ruang sekaligus meminimalkan dampak lingkungan. Dan yang terakhir, melibatkan mahasiswa dalam evaluasi ruang belajar agar perbaikan desain dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna secara nyata. Sekian, terima kasih penjelasan dari penelitian kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.